Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wananda Ayuni Tias dan rekan saya yaitu Ananda Fahrian dan Helda Eka. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok kami, bab 2 yaitu tentang kepailitan. Yang pertama, arti dan tujuan kepailitan. Arti pailit menurut UU Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana diatur dalam lampiran UUK Pasal 1 Ayat 1 adalah debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditnya. Sementara itu, dalam UU Kepailitan yang baru, UU Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur, kredit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari kepailitan di atas dapat disebutkan bahwa yang pertama, kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor perorangan. Yang kedua, kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan, misalnya hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu atau ayah. Dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004, ada perubahan, tepatnya tambahan lagi tentang para pihak yang dapat mengajukan kepailitan menjadi 5, yakni ditambah Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang publik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5. Syarat-syarat pengajuan pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang B, tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk yang C, atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana, ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti aturan dalam buku keempat KUH Perdata. Cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana. Tentang syarat atau pailit dalam UUK Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam pasal 1 dan dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004 diatur dalam pasal 2 ayat 1. Pada prinsipnya, keduanya mengatur hal yang sama, hanya beda penempatan pasalnya saja. Dalam UUK Nomor 37 Tahun 2004 ini, peraturannya tentang syarat kepailitan diatur dengan lebih tegas. Hal ini semata-mata untuk menghindari adanya perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama dan beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua, kreditur memegang hak jaminan kebenaran yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau pada kreditur lainnya. Yang ketiga, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tentu sehingga kreditur lainnya dirugikan. Selanjutnya, yang D, yang mengajukan kepailitan. Sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998 atau UU Kepailitan, maka pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan negeri ada 3, yakni yang pertama,
debitur sendiri. Yang kedua, seorang kreditor atau lebih. Yang ketiga, jaksa penuntut umum. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepailitan. Dalam lampiran UU Kepailitan yang baru yaitu UU nomor 4 tahun 1998, pasal 1 mengalami perubahan. Perubahan yang pertama, debitur sendiri. Yang kedua, seorang atau lebih krediturnya. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keenam, Menteri Keuangan. Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5 UU Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Yang pertama, debitur sendiri. Pada penjelasan ketentuan lampiran pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum yang diatur serta khusus di dalam bab 3 lampiran UU Kepailitan. Selanjutnya disebut dengan atau ditulis UUK, yakni mulai pasal 250 sampai 283. Di dalam penjelasan ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa untuk selanjutnya, kecuali mengenai penyebutan ketua pengadilan negeri, maka sepanjang menyebut kata pengadilan atau pengadilan negeri maksudnya adalah menunjuk pengadilan niaga. Dalam UUK nomor 37 tahun 2004, penyebutan pengadilan niaga dalam pasal-pasalnya cukup menggunakan kata pengadilan karena telah diatur dalam pasal 1 angka 7 bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya yang kedua, seorang atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat 2 UUK nomor 4 tahun 1998, JO UUK nomor 37 tahun 2004 pasal 2 ayat 1. Seorang kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan valid. Akan tetapi dalam praktiknya di peradilan, baik yang terjadi di negeri Belanda maupun di peradilan Indonesia sebelum dibentuknya pengadilan niaga, bila hanya seorang kreditur saja tidak boleh mengajukan kepailitan. Prianto 1996. Namun demikian ada juga sarjana yang berpendapat seorang saja kreditur boleh mengajukan kepailitan debiturnya. Asalkan si debitur itu memiliki lebih dari seorang kreditur. Sebab bila tidak, kepailitan akan kehilangan rasionya karena tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditur, yaitu untuk mengadakan pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur. Dalam penjelasan pasal ayat 1 UUK nomor 37 tahun 2004 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Untuk yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepailitan demi untuk kepentingan umum. Bagi undang-undang sendiri tidak memperinci dan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Menurut Peter 1997, kepentingan umum dapat diartikan sebagaimana kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat umum dalam pengguna jasa. Dalam hal yang sedang diajukan untuk pailit itu adalah suatu perusahaan transportasi atau mungkin perusahaan yang mengelola bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan lebih bila permohonan pailit itu diajukan oleh pihak debitur. Sekalipun prosedur semuanya telah lengkap,
hendaklah masalah kepentingan umum perlu menjadi pertimbangan. Dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara, dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya, debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Debitur tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Dalam hal lain menunjukkan kejaksaan merupakan kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pasal 1 ayat 3. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 UK Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan pengajuan permohonan perundang-undangan. Pernyataan pilot bagi bank seperlunya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak perlu dipertanggungjawabkan kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepilotan ini. Tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Sultan Remi Syahdaini, dan ini sangat berbahaya dilihat dari sudut kepentingan masyarakat. Apabila suatu bank kepilotannya tunduk kepada peraturan kepilotan atau FV, maka suatu badan hukum bank dapat bukan saja dimohonkan pilot oleh kreditur bank itu, tetapi juga oleh bank itu sendiri sebagai debitur. Padahal bank bukan perusahaan biasa. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bank adalah suatu lembaga intermediary, suatu lembaga milik masyarakat, dan bank bekerja terutama pada dana masyarakat yang berhasil dikerahkan, yang eksistensinya tergantung sekali pada kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Berdasarkan hal eksistensi suatu bank, karena bubarnya suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan para pemegang sahamnya saja, tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan dan pembayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpanan dana, yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya, kewenangan BPAM yang lain seperti diatur pada pasal 5 Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM adalah: yang pertama, memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi dan administrasi efek. Yang B, izin orang perseorangan bagi wakil penjaminan efek, pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Yang C, persetujuan bagi bank kustodian. Yang kedua ada mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Yang ketiga ada menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang keempat ada mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Yang kelima ada mewajibkan setiap pihak untuk yang A,
menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Yang B, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud. Yang keenam, melakukan pemeriksaan terhadap yang A, setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Yang B, pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, yang ketujuh, ada menunjukkan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai yang dimaksud nomor 6. Yang kedelapan, mengumumkan hasil pemeriksaan. Yang kesembilan, membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi burs atau efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan permodal. Yang ke-10 ada menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek. Yang ke-11, memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan sanksi yang dimaksud. Yang ke-12, menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian, serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. 13, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. Yang ke-14, memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya. Yang ke-15, menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5. Yang terakhir yaitu melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya mengenai Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Maka menurut ketentuan pasal 2 ayat 5 UUK nomor 37 tahun 2004, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam penjelasan ayat 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Yang dimaksud dengan dana pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pilot bagi dana pensiun sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun. Mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pilot untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan Badan Pengawasan Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Ketentuan ini memang dalam rangka untuk memenuhi harapan masyarakat banyak, khususnya rakyat kecil. Masyarakat golongan ekonomi lemah akan kebutuhan hukum, betapa banyak masyarakat dirugikan dengan kasus-kasus gonjang-ganjingnya perusahaan asuransi. Perusahaan-perusahaan milik negara yang bergerak dalam sektor publik yang tidak sehat dan cenderung merugikan masyarakat. Yang dinyatakan pilot, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun badan hukum. Maka berdasarkan hal tersebut di atas pihak-pihak yang bisa dinyatakan pilot yaitu yang pertama, orang atau badan pribumi. Terlampir pada UUK pasal 1 Jo, pasal 2 ayat 1 UK nomor
37 tahun 2004. Yang kedua, debitur yang telah menikah. Ini dilampirkan pada UUK pasal 3 Jo, pasal 4 UUK nomor 37 tahun 2004. Yang ketiga, badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnya yayasan. Ini terlampir pada UUK pasal 113. Yang keempat yaitu ada harta warisan. Ini dilampirkan pada pasal 97 UUK Jo bagian ke-9 pasal 207 sampai pasal 211 UUK nomor 37 tahun 2004. Selanjutnya orang pribadi. Menurut lampiran pasal 1 ayat 1 UUK Jo pasal 2 ayat 1 UUK nomor 37 tahun 2004, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Debitur di sini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, atau yang lainnya. Di dalam lampiran UUK pasal 3 Jo pasal 4 UUK nomor 37 tahun 2004 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah harus ada persetujuan suami atau istrinya apabila di antara mereka ada percampuran harta. Yang harus diingat bahwa yang dinyatakan pailit itu adalah harta debitur, bukan pribadinya. Dalam pasal 232 AKUH Perdata menyangkut harta perkawinan, sekali berlaku KUH Perdata, maka akan berlaku untuk seterusnya sekalipun perkawinan putus dan mereka mengadakan perkawinan ulang, maka akibat hukum terhadap harta perkawinan tersebut demi hukum akan hidup kembali. Ini berarti bahwa ketentuan KUH Perdata sepanjang menyangkut harta perkawinan bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata sampai saat ini masih berlaku sekalipun setelah berlaku UU Perkawinan. Karena itu apabila seorang menikah berdasarkan KUH Perdata tanpa mengadakan perjanjian perkawinan dan salah satu dari mereka, suami atau istri, dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama dalam pasal 20 UUK. Maka konsekuensinya adalah bahwa seluruh harta bersama tersebut akan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan para krediturnya. Bila suami atau istri yang dinyatakan pailit itu mempunyai barang yang tidak dalam persatuan harta perkawinan, barang itu peruntukan bagi utang yang mengikat debitur pailit yang bersifat pribadi. C. Badan-badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroannya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurus harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu, menurut lampiran pasal 24 UUK, maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya. Selanjutnya, dalam lampiran pasal 113 UUK, apabila yang dinyatakan pailit suatu perseroan terbatas, koperasi, atau badan hukum lain, seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh persero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut. Tentang tanggung jawab direksi. Di dalam pasal 79 ayat 1 UU PT menyatakan mengenai kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
Kemudian ayat 3-nya menentukan mengenai persyaratan untuk diangkat sebagai anggota direksi, yaitu orang perseorangan mampu melaksanakan perbuatan hukum dan pernah dinyatakan pilot atau pernah menjadi anggota direksi atau komisaris. Dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pilot atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 82 UUK. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab direksi tersebut dalam kepailitan, maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 85 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 2. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat 1 tersebut. Tentang tanggung jawab perdata komisaris. Dalam pasal 100 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, ayat 2 menyebutkan bahwa berdasarkan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam ayat 3, bahwa bagi komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tadi berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan pihak ketiga. Oleh karena itu, dari ketentuan ayat 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan, maka bagi komisaris tersebut berlaku ketentuan pasal 85 ayat 2 UU PT. Jadi, komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya tentang tanggung jawab perdata pemegang saham. Dalam pasal 3 ayat 1 UU PT disebutkan bahwa pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai saham yang telah diambilnya, dan ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal 1. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. D. Harta warisan. Berdasarkan ketentuan lapisan UUK pasal 197, maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pilot. Apabila seorang atau beberapa kreditur mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditur melalui pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat meninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. Dan pernyataan pilot tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti diatur dalam pasal 1107 KUH Perdata. Di dalam UUK nomor 37 tahun 2004 mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan ini diatur ke dalam tersendiri secara lebih rinci, yaitu pada bagian ke-9 dengan titel kepailitan harta peninggalan mulai dari pasal 207 sampai dengan pasal 211, selengkapnya adalah sebagai berikut. Dalam pasal 207 disebutkan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pilot.
Apabila 2 atau lebih kreditur mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa a. Utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas atau pada saat meninggalnya orang tersebut harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal. Permohonan pernyataan pilot harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 hari setelah debitur meninggal dalam pasal 208 dan pasal 210. Selanjutnya pasal 209 menyebutkan bahwa keputusan pernyataan pilot berakibat demi hukum dipisahnya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Terima kasih. Itu penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan tulis di kolom komentar. See you.